Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Gen Bibos dimanapun Anda berada, ketemu lagi, balik lagi barengan Tata Gibrik di podcast Bibos. Bisa bengkel opini, suka-suka. Bisa nggak bisa, harus bisa. Suka nggak suka, harus suka. Dan di episode kali ini masih dalam suasana Ramadan, makanya syutingnya tuh menjelang buka puasa nih, udah agak gelap-gelap. Mudah-mudahan ya emosi saya bisa terjaga dan kita menuju nanti buka puasa dengan gembira. Karena terus terang nih guys, kalau lagi puasa memang godaannya untuk syuting siang-siang itu luar biasa, terutama godaan sama es teh manis ya. Luar biasa. Dan untuk memulai episode kali ini, kita buka dulu dengan seremoni pembukaan. Oke, terima kasih yang udah nonton podcast Bibos sampai episode hari ini. Dan mohon maaf agak lama ya menunggu tayangan berikutnya, karena kemarin nih semenjak episode bareng Bang Fahri Hamzah tuh follower kita, subscriber kita nambah banyak guys. Bahkan kemarin itu sampai hari ini penontonnya udah mencapai angka 15.000. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan episode berikutnya penonton kita tambah banyak dan juga subscriber kita tambah banyak. Oleh karena itu jangan lupa dong, ini nih, di tekan tombol loncengnya, di subscribe channel Bisa Bengkel Opini Suka-Suka di Bisa Gemilang Production. Nah, ini pasti bakal ada yang baru nih guys. Diisi juga spotnya. Nah, itu dia nih, ada pesan-pesan sponsor. Ini masih kosong yang kemarin itu udah habis kontraknya. Jadi kita mau mengundang lagi, nggak cuman untuk para sponsor besar, tapi juga UMKM kalau pasang iklan di podcast Bibos barengan Tata Gibrik dan juga bengkel Si Bisa Body Repair dan Auto Detailing di daerah Sawangan. Oke guys, kita masuk dulu di segmen pertama, Chat Oven, catatan obrolan penting. Wah, kayaknya azan maghrib masih lama nih guys ya. Walaupun gelap-gelap begini, gue pikir udah maghrib belum, ternyata iya, udah lagi hujan soalnya. Ya, lagi hujan. Mendung, tapi mendungnya bikin kita suasana hati jadi pengen segera berbuka ya, tapi belum dengar azan. Kita dengerin dulu nih, ada berita-berita yang penting buat kita obrolin di chat oven kita pada kali ini. Nah, ini yang pertama nih guys, dari informasi yang meluncur dari mulutnya Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi para menteri-menteri di kabinet Jokowi untuk menyatakan mau menjadi calon presiden 2024 dan tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan menteri. Karena kita tahu ya, ada beberapa nama-nama yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti ya. Pak Mahfud menyatakan bahwa dalam konstitusi tidak ada larangan untuk para menteri yang mau nyapres harus mundur dari jabatannya. Seperti yang sudah banyak beredar ya, ada 4 nama di kabinet Jokowi, para menteri yang ingin maju menjadi calon presiden 2024. Dan yang uniknya semuanya namanya berakhiran huruf O. Karena terus terang kalau jadi presiden Indonesia tuh memang harus akhirannya O. Presiden pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga Habibie, ya ada O-nya juga, Direktur PT Nurtanio, pencipta pesawat Petuko, ya kan, O juga. Kemudian presiden keempat Abdurrahman Wahid, ada O-nya juga, keturunan Wali Songo. Presiden kelima anaknya Soekarno. Presiden Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Jokowi Dodo. Yang ke-8 juga Jokowi Dodo. Nah, kenapa semua presiden itu harus huruf O? Makanya nih 4 nama yang maju jadi capres semuanya akhirannya huruf O semua ya. Ada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, dan juga Erick
Erick Thohir toh? Iya bener kan? Ada O-nya juga. Nah kata Mahfud MD, 4 nama itu silakan aja maju, nggak perlu mundur dari jabatan menterinya. Ya, saya setuju dengan pernyataan Prof Mahfud. Biarkan saja mereka maju, soalnya kalau mundur ntar kecebur. Saya, ya namanya Dona juga. Aduh. Iya. Dan kalau mau nyapres, emang harus maju, minimal maju melangkah ke KPU ambil formulir. Ya, kita dukung semua anak bangsa yang mau jadi presiden di 2024 nanti. Next, kita lanjut bicara soal obrolan penting berikutnya, yaitu yang terkait dengan salah satu tokoh pengusaha muda yang viral, yang banyak duitnya, suka ngasih giveaway gitu. Siapa lagi kalau bukan PS alias Putra Siregar. Ya kemarin dia sempet santer beritanya, dia ditangkap polisi, ditahan gara-gara kasus pengeroyokan terhadap seorang yang bernama Nur Alamsyah pada 16 Maret 2022. Dan kata polisi yang menangani kasus ini, yaitu di Polresta Jakarta Selatan ya, dengan Kasat Reskrimnya Bapak AKBP Ridwan Solpanit, menyatakan bahwa memang benar Putra Siregar pada saat kejadian setelah mengeroyok Nur Alamsyah langsung menyerahkan diri ke polisi, tapi dia tidak divisum atau tidak menyerahkan diri, tapi cuman laporan doang karena beliau mau umroh dulu Pak, katanya gitu. Ntar kalau udah pulang umroh nanti saya serahkan diri saya Pak. Tenang Pak polisi, pasti Pak Putra Siregar karena udah terkenal jadi crazy rich juga dari Condet Jakarta Timur, dia pasti akan menyerahkan diri ke kantor polisi sambil menyerahkan handphone, menyerahkan uang ya, bagi-bagi kepada teman-teman di sana. Ya, mudah-mudahan Pak, kita tunggu kedatangan dari Putra Siregar di kantor polisi terdekat. Nah, berikutnya ini ada lagi berita soal masalah kriminal kembali, tapi ini yang menimpa rakyat jelata ya. Oh, tadi yang menimpa Crazy Rich dari Jakarta Timur. Kali ini beritanya datang dari Kabupaten Bekasi. Ya, seperti yang terjadi pada April lalu, tepat tanggal 12, ada kejadian pencurian dengan senjata api palsu di minimarket Jalan Harvest City Boulevard, Kabupaten Bekasi. Nah, Kapolsek 1 Bekasi AKP Sugeng mengatakan bahwa 2 pencuri minimarket itu mengeluarkan senjata api palsu dan berpura-pura menjadi pembeli. Nah, ini jadi pelajaran juga kepada para pengusaha minimarket. Kalau ada kejadian kayak gini, supaya nggak rugi-rugi banget, kalau ada penjahat perampok pakai senjata palsu, kasih aja berangkasnya dengan uang-uang palsu. Ya, jadi kan nggak rugi-rugi banget ya. Ya, tapi hati-hati Pak, kalau misalnya nanti berangkasnya isi uang palsu, nanti kena kasus lagi nih pengusahanya mengedarkan uang palsu. Waduh, ribet dah urusannya. Pokoknya jangan sampai kita terkait dengan hal yang palsu-palsu. Kita yang asli-asli aja. Sama seperti di podcast Bibos ini, podcastnya asli, nggak pakai rekayasa. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa terus nonton podcast Bibos. Tetap subscribe dan juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Demikian Chat Oven episode kali ini. Kita ketemu lagi di Chat Oven berikutnya. Di Chat Oven, ambil yang penting-penting, buang yang nggak penting-penting. Tapi semuanya di sini nggak penting semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, geng di Bos dimanapun Anda berada. Udah lama sekali ya kita nggak mulai ada tayangan lagi, dan alhamdulillah kali ini setelah sekian menunggu berapa lama, kembali lagi podcast di Bos hadir di tengah-tengah kalian semuanya. Jangan lupa ya, tetap subscribe dan juga share, tentunya juga like dan komen di channel ini. Nah, kali ini nih spesial banget, kita akan datang di lokasi bengkel Simbisa Body Repair Auto Detailing di Sawangan. Kita mau mengungkap di balik layarnya bengkel Simbisa ini ada siapa aja. Yuk, come on, kita ikut bareng-bareng ke Simbisa Body Repair dan Auto Detailing. Yo, come on. Nah, guys, kita udah sampai di bengkel Simbisa Body Repair dan Auto Detailing. Kita mau ketemu sama itu dia tuh kayaknya tuh orang lagi sibuk tuh. Oke, kita samperin orangnya. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bang Tata. Udah kenal saya ya? Udah. Ya, terus saya kenal loh guys. Nah, saya mau kenal nih dengan Mbak siapa namanya? Dewi. Mbak Dewi Utami. Jadi guys, Mbak Dewi Utami adalah salah satu sosok di balik bengkel body repair dan auto detailing Simbisa di Sawangan. Mbak, boleh cerita nggak sedikit Mbak nih? Boleh. Mbak Dewi awal mulanya bisa jadi kepala bengkel di sini, jadi pemimpin, leadernya buat para pekerja di sini tuh awalnya gimana tuh Mbak? Jadi awalnya sih nggak langsung jadi pemimpin ya Bang Tata. Awalnya saya di administrasi. Habis itu merangkaplah disuruh untuk jadi quality control. Iya. Terus Baru dari situ. Ya, terus Dari situ baru dipercaya untuk jadi kepala bengkel. oh gitu. Dan di antara semua pekerja ini cuma Mbak Dewi yang perempuan ya? Iya. Luar biasa. Ini guys contoh Kartini yang sebenarnya ya, sekarang masih ada loh sosok seperti beliau yang bekerja di lingkungan yang semuanya laki-laki ya Mbak Betul, ya? betul. Luar biasa. Jadi awalnya dari dunia administrasi, megang-megang surat yang mungkin ya menerima customer gitu ya, terus sampai seperti sekarang. Itu berapa tahun? Dari tahun berapa? Dari tahun 2018. 2014. Wah, luar biasa ya, udah hampir 4 tahun lebih ya Mbak. Luar biasa. Ada nggak pengalaman mungkin yang pertama kali harus ngerti yang namanya kalau di body repair itu kan ada apa aja sih fasilitas apa namanya pelayanannya atau servisnya di sini? Pengalamannya. Pelayanannya di body repair itu biasanya ada apa yang dilayani gitu? Kita body misalkan repair, kita body repair ya hanya yang berhubungan dengan body repair mobil. Misalnya mobilnya penyok, terus repaint, Cat ulang. warna cat ulang, terus udah di bagian situ aja sih. Oh iya. Biasanya kalau ada customer datang, ya kan keluhannya mungkin apa namanya mobilnya ada yang karet-karet atau ada yang penyok-penyok. Itu gimana pertama kali nanganinnya? Pertama kali nanganinnya ya harus dilihat dulu kan mobilnya datang, terus kita lihat dulu, kita cek apa aja kerusakannya gitu. Terus baru bisa estimasi harga. Oh, diestimasi langsung sama Mbak Dewi. Ya. Berapa panel mana itu sangat kita itu. Ya. Itu Itu gimana tuh? saya yang estimasi. Nah, itu dia tuh. Gimana estimasi satu contoh lah. Ada kasus mobilnya penyok di bagian itu samping kanan. Kita ada harga catnya dulu nih. Oke, Harga harga catnya itu kita 600.000. Start dari harga 600 sampai kalau misalnya dia warnanya spesial, misalnya putih mutiara atau merah, itu bisa up lagi harganya 30%. Terus ditambah lagi penyoknya seperti apa dulu nih? Ada penyok ringan, ada penyok berat. Nah, itu beda harganya gitu. Nanti tinggal ditambah aja baru kita dapat harga estimasinya. Oke. Terus waktu pertama kali dikasih kesempatan sama bos nih kan, ya kan awalnya kan Mbak Dewi kan cuma jadi tenaga administrasi, tapi dipercaya sama bos jadi kepala bengkel tuh gimana perasaannya waktu itu? Apa takut atau pengen mencoba pengalaman baru atau gimana? Saya memang sama bos saya ini memang dia selalu banyak ngajarin saya untuk selalu berbuat lebih gitulah. Jadi jangan stuck di sini aja. Saya harus bisa, misalnya dari administrasi jadi quality control itu kan butuh
butuh ini juga tuh, keberanian dan ilmu juga. Karena dari quality control itu kita bisa menghasilkan produksi dari bengkel kita, hasilnya ini loh gitu. Itu yang mempengaruhi customer bisa seneng atau enggaknya itu dari quality control dulu gitu. Jadi bosnya ngasih kesempatan Iya, untuk belajar. iya. Dan saya selalu diberikan support, arahan, terus dan nggak mudah juga sih, banyak juga awalnya kan dikomplain dulu. Nah, gimana cara ngatasin komplainannya ya biasanya yang ngajarin saya terus. Oh gitu, ngadepin pelanggan yang kadang suka rese-rese gitu ya. Iya, Tapi ada pernah digodain pelanggan nggak? pernah. Ternyata di mana aja pelanggan tuh selalu usil ya guys ya. Model-modelnya bilang, ah, Goya-goya wayang bukan di mana-mana ya. Iya luar biasa. Kalau boleh tahu nih, pandangan Mbak Dewi terhadap Pak Bos yang tadi memberikan kesempatan untuk belajar itu gimana? Pandangan saya, Sama sosok beliau ini nih, mungkin dianggapnya sebagai mentornya atau gurunya atau siapa? ya dia sebagai guru besar saya sih, Wih. bener-bener Emang badannya saya, besar ya? iya karena dia badannya besar juga. Iya dia banyak ngasih ilmu, banyak ngasih pelajaran, terus gimana caranya berbicara kepada konsumen, Iya. gitu. Terus juga cara buat menghandle pekerja. Iya kan, ini kan cowok. Iya. Mohon maaf ya di bengkel kan kadang orangnya kan suka apa namanya? Iya karakternya beda-beda. Keras, Iya. bukan kasar, Iya. keras mungkin ya. Ada yang keras, ada yang lembek, ada juga yang ada. Ada juga yang terlalu maksudnya. Ngomong-ngomong ini handphone kenapa nih retak-retak begini nih? Oh iya. Ini diketok kena ketok palu. Guys, sampai kena ketok palu tuh guys. Handphonenya ya. Sampai seperti itu. Sebenarnya pengen lihat pertanyaan doang sekalian. Kebetulan apalagi Mbak Dewi nih, tanggung jawab yang terberat di bengkel body repair ini apa nih? Tanggung jawabnya dari Mbak Dewi itu apa? Tanggung jawab terberat. Ya. Ya semuanya tanggung jawab berat ya, Oh iya. Bang Tata. Kalau ada mobil yang bagus ya, mobil Eropa yang mungkin mahal kan pernah kan? Saya pernah Ya, jual ya. Mbak Dewi itu waktu main kesini. Mbak Tata itu awas bensinnya mahal daripada Iya, betul. Di bawah Tata. Iya, Ya. karena tanggung jawab juga dari estimasi pun itu merupakan tanggung jawab. Itu kan harus gimana caranya biar dari segi bahan itu harus sudah cukup dari estimasi yang saya buat gitu kan. Terus nanti lagi kita juga harus Wah, saking serunya ngobrol kita lupa. Yuk Iya. ajan Mbak Dewi. Iya, kita buka puasa dulu ya. Oke guys, nanti kita lanjutin lagi obrolannya sambil kita nikmatin buka puasa dari Ya. bengkel. Udah tersedia chat, udah tersedia apalagi sini. pernis, tiner. Alhamdulillah Mbak Dewi, kita udah buka puasa ya. Walaupun dengan segelas air teh yang manis. Gimana Mbak Dewi selama bekerja di sini dalam kondisi puasa juga tetap banyak pelanggan ramai ya? Alhamdulillah. Selama bulan Ramadan ini, ya alhamdulillah kita banyak juga konsumen yang Boleh nggak? Baru-baru kita dan- sambil lihat nih. boleh. Ini Boleh. mobil-mobil orang yang lagi lagi dipoles biar cakep ya. Lagi di repaint. Repaint ini ada di repaint. Ini selalu udah terang ya, jadi lihat detailnya ya. Iya. Oke, biasanya orang kalau lagi mau lebaran pasti mobilnya pasti Dipoles. Banyak. Mobilnya kinclong pasti Iya, unik betul. gitu ya. Iya, betul. Kinclong bersih gitu. Jadi dia semakin pede lah. Iya. Kalau hari-hari biasa dibanding dengan bulan puasa atau menjelang lebaran, berapa jumlah frekuensi mobil yang keluar masuk tuh ke sini? Kita turun naik sih Bang Iya. Tata di sini. Paling ya rata-rata 15 mobil lah tiap bulannya. Karena mungkin terbatas juga tenaganya para montir atau pekerja di sini sebutannya. Tenaga kita nggak terbatas sih Mas. Oh, Bang Tata. banyak ya. Banyak. Nggak terbatas. Siap dipanggil siapa aja untuk Siap, dibantu ya. betul. Iya. Jadi kalau untuk tenaga insya Allah semuanya mumpuni. Iya betul Aman, luar biasa. dan tenaga di sini siap disiksa semua. Awas jangan kedengeran depnaker loh. Nanti kalau kedengeran depnaker nanti karena kan kalau kerja harus ada jam-jam kerjanya kan. Iya, maksudnya bukan disiksa di jam kerja yang harus Oh. terus-menerus gitu, enggak, cuman ya dia harus gimana caranya nih hasil harus bagus bener nih gitu biar customer tuh
wah nggak ada celah nih untuk melihat kesalahan kita gitu. Apalagi kalau misalnya customer main cepet dikejar deadline, Nah. mau berangkat pulang kampung, Ya. nggak mau harus nginep mungkin Harus ngerjain. ya, harus siap lah kita. Mana lagi Mbak kira-kira yang bisa dilihat nih tempat yang paling beda dengan bengkel body repair yang lain? Nah, di sini Bang Tata, kita ada oven. Ada oven ya? Ya, Oh, jadi kalau bikin kue juga di sini nggak? bisa, bisa. Bisa bikin kue 1 truk lah di sini ya. Oke. Sebelum ke oven di sini ada lift juga kita nih buat fungsinya buat turun mesin gitu ya. Maksudnya lift ini buat mobil dinaikin, terus nanti Diturun kolongnya. mesin, mesinnya diturunin untuk biar kena di bagian dalam mesin itu biar kena cat. Jadi ini area untuk mobil yang lagi mau siap di Ini untuk area turun mesin lah. area turun mesin. Di sini. Oke. Nah, lagi ini Terus. apa, Mbak? Ini mobil apa ini? Bungkus-bungkus. Ini sudah selesai dicat Bang Oh, Tata. ini udah saya dicek. Ya, Oh. ini sudah selesai dicat. Ini besok sudah siap untuk diamplas, poles. Oke. Jadi tahapannya pertama ketika mobil dalam kondisi rusak masuk, atau baru masuk, Itu tahap pertama dibongkar dulu. Terus misalnya ada yang perlu diketok, ada yang penyok ya harus diketok dulu. ya. Baru setelah itu didempul, habis itu baru poksi, terus naik cat. Oh, Habis gitu. itu ada dipoles lagi biar dia licin. Wah, luar biasa guys. Gua aja yang cowok ini yang nggak ngerti masalah beginian nih, dengar penjelasannya Mbak Dewi ini udah luar biasa karena emang udah ngelotok ya ilmunya ya, langsung terjun Insya Allah. di bengkel sebagai kepala bengkel body repair. Ya, di- saya juga masih belajar terus Bang Tata, masih belajar terus. Betul. Hmm. Oke, apalagi nih? Terus ini kita ada oven. Oh ini dia nih, ini mesin oven, Ya, ruangan oven gitu ya? iya, ini ruang oven. Oke. Fungsinya ruang oven itu? Fungsinya ini untuk kita biar ngecatnya itu di dalam, biar nggak kena debu, nggak ada kotoran, Jadi jangan lebih nempel bersih. kotorannya ya? Iya, Lo kalau ada kotoran nempel kan jadi membuat catnya jadi lebih nggak enak ya? nggak iya, enak. iya, jadi berjerawat. Steril. Betul. Dan di sini juga ada fungsi pemanasnya juga. Jadi setelah dicat selesai dipanasin biar dia catnya lebih matang lah, lebih kuat. Gitu. Ini boleh nggak kita buka? Boleh. Oh bisa ya? Guys, boleh dibuka guys. Kita masuk ke ruang oven guys. Wah, siapa tahu nanti Tata kalau udah keluar dari sini kinclong. Hah? Ya, saya takut nggak kalau nyalain oven itu udah panas nggak dalamnya? Oh enggak ya, kirain panas guys. Oh, boleh. Lihat dulu nih, nyalain dulu. Salah pencet nanti bisa meledak guys. Hati-hati lo guys. Oh ini dia ruangannya. Tapi kita masuk dalam boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya. Oke guys, kita masuk dalam guys. Ini gimana bukanya Mbak? Tolong. Wah, oke guys, ruangannya kayak gini nih. Oke, ruangan oven. Kayak gini nih ada apa nih Mbak? Ini filter. Ini filter atas, ini filter bawah. Tuh, Bang. Dan katanya ini bisa body repair atau detailing di sawah ini cuman Di sini satu-satunya. yang teknologinya Jerman ini ya. Iya. Bisa nggak Mbak jelasin sedikit aja buat Gen B Boss yang menonton? Apa tuh? Teknologi Jerman ini bedanya dengan yang lain apa? Nah guys, di Kecamatan Sawangan, satu kecamatan tuh ada sekitar 7 atau 8 kelurahan. Cuman di sini di body repair Simbisa yang ada ovennya. Iya, Ini betul. luar biasa. Jadi kalau yang di Sawangan Jajo ke Margonda ya Nggak kan, usah, atau ke Depok Utara sana ya. Iya. Di sini aja Jerman lagi. Teknologinya Jerman lagi. Betul. Apa yang membedakan dengan teknologi yang lain-lain? Mungkin dari cara operasionalnya ya, operasional ovennya dia lebih simpel. Oke. Gitu. Terus kalau untuk fungsinya mungkin semuanya sama ya. Ada blower, ada pemanas juga, sama lah. Oh iya. Itu lagi digantung-gantung itu biar apa tuh Mbak? Ini biar proses pengecatannya lebih mudah. Saya lama di sini bisa keracunan nih Mbak. Wangi cat loh. Iya, Luar biasa betul. ada thinner segala macam ya. Cat ini catnya pakai cat ini ya, kualitas yang terbaik ya Mbak ya. Iya dong. Enggak. Enggak lah, udah terbang mah buat sepeda BMX loh. Ayo Bang Tata kita matiin dulu ovennya Siap, benar. untuk menghemat listrik. Menghemat listrik. Oh iya.
Oh, simple guys, one touch service ya. Ini nggak situ dapat deh. Bisa. Oh bisa. Mbak, kalau selama bekerja di sini pasti banyak pengalaman berkesan nih, suka dukanya. Nah, saya pengen tahu dulu nih, sukanya apa nih kerja di Simbisa Body Repair? Sukanya dulu ya. Sukanya ini pengalaman baru buat saya. Saya diberi kepercayaan penuh ya dari bos saya ini untuk mengelola bengkel ini. Ya. Dari estimasi terus sampai hasil keluarnya gitu. Prosesnya dari input sampai outputnya selesai beres lah ya. Betul. Oke. Itu sukanya ya menambah teman juga. Terus menambah ilmu ilmu yang banyak dari bos saya juga sih. Dari nambah cuan. Dari segi komunikasi, tanggung jawab gitu. Karena jauh banget sih dari yang dulunya saya manja-manja gitu kan, sekarang lebih kuat lah gitu. Jadi perempuan yang tangguh ya, di era yang sekarang emang perempuan harus banyak yang jadi penopang ekonomi keluarga kadang-kadang ya. Dukanya mungkin ada nggak yang dirasain selama ini, mungkin harus ninggalin anak, harus ninggalin keluarga di saat-saat harus bertanggung jawab terhadap customer gitu ya. Kalau ninggalin anak, ninggalin keluarga kayaknya itu bukan duka deh ya. Soalnya itu kewajiban juga kan. Kalau dukanya ya sedihnya kalau ya suka kadang customer ada suka marah gitu atau dia kurang puas gitu, tapi kita selalu bertanggung jawab gitu sehingga dia bisa tersenyum kembali gitu. Bahkan pas lagi dimarahinnya nih, aduh gimana nih cara ngadepinnya gitu. Iya down gitu. Terus juga suka kadang kebawa emosi juga ke pekerja gitu. Ke kamar mandi nangis dulu dalam mandi gitu ya. Enggak ya? Nggak sampai gitu ya? Nggak sampai gitu, gila. Kuat banget ya. Dong, jangan nangis. Udah sih itu aja. Terus kalau lagi dapetin pekerja yang misalnya yang susah diatur lah gitu. Inilah salah satu mungkin resiko ya kerja di bengkel, karena kerjanya semua laki-laki dipimpin oleh seorang perempuan. Nah kadang-kadang kan laki-laki ngerasa paling tinggi belajar, paling tinggi levelnya, paling ngerasa lebih pinter, lebih bisa gitu ya. Itu paling ngadepin itu ya. Iya. Gitu. Caranya memimpin mereka tuh dengan bijaksana, dengan humanisme gimana? Iya. Caranya ya lebih aware lah sama mereka, lebih perhatian sih, karena mereka di sini juga kan kebanyakan yang kerja nih yang sudah berumur semua, jadi membutuhkan perhatian khusus gitu. Jadi para pria yang butuh perhatian. Iya. Tapi nggak pada baper ya semuanya. Iya. Gitu. Luar biasa. Apalagi Pak, ada nggak pengalaman memimpin para teknisi yang beragam karakter ini? Pengalamannya ya banyak sih, Bang Tata, banyak. Yang paling gila ada nggak yang paling gila ngadepin karyawan, ngadepin customer, ngadepin bos? Ya kadang ada customer yang misalnya marah tanpa sebab gitu. Misalnya bukan tanpa sebab. Misalnya dia ngecat nih, kita ngecatnya di bagian luar nih, tapi misalnya di dalamnya ada yang rusak gitu, misalnya audio atau apa. Nah dia suka kadang, ini kenapa bisa nih, padahal kita nggak nyentuh itu kan. Nah itu bikin saya agak down juga tuh. Cuman akhirnya ya saya suka dikasih masukan sama si bos gini ya, akhirnya saya bisa menjawab ke konsumennya sehingga dia juga bisa mengerti gitu. Dan senangnya di situ pas dia ngertinya itu kita lega. Terbayarkan sudah lah ya rasa yang tadinya agak seperti dongkol sama dia, itu dia kembali tersenyum. Akhirnya kita merasa terbayar sih. Iya betul. Dengan begitu kan kita jadi tahu nih, wah berarti besok-besoknya harus bisa kita lebih checklistnya lebih detail lagi. Tadinya nih audio nyala atau enggak, terus misalnya bagian kacanya nih power window-nya tadinya nyala atau enggak gitu. Jadi ada dicek dulu pertama. Dicek dulu. Itu sangat penting. Iya. Dari baut-baut ya, dari hal kecil. Kadang tuh suka kan
mereka nggak sadar gitu kan, tadinya nggak ada bautnya nih atau lepas atau gimana gitu, tapi Pas lagi sama kita, sangkanya kita yang lepas iya bautnya. iya Ya, gitu. detail Kadang juga ya. suka gitu sih, ya lebih ceknya lebih diperhatikan lagi, lebih didetail lagi lah. Ini terakhir nih Mbak, pertanyaan saya, karena memang momentumnya nih guys nih buat kalian semua yang mungkin yang belum banyak tahu ya, tanggal 21 April itu Hari Kartini, hari dimana kita memberikan tempat bagi para wanita untuk menunjukkan kiprahnya di masyarakat, sehingga sekarang wanita tidak hanya sekedar di dapur, sumur sama kasur ya. Betul. Nah, jadi bisa juga didempul di sini didempul. Iya. Kalau Mbak sebagai seorang anak muda ya kan, perempuan muda di era sekarang ini, masih nggak sih cocok itu semangatnya ibu kita Kartini itu terhadap perjuangan wanita seperti Mbak Dewi yang jalanin sekarang? Cocok banget, Ya. harus banget, karena wanita zaman sekarang ini kayaknya udah harus bisa berdiri sendiri, mencari uang sendiri, karena apa ya, Harus berdikari, Ya. berdiri di atas kaki sendiri, Sendiri, bukan ya. berdikasi, berdiri di atas kaki suami. Ngelunjak namanya. Jadi gimana, relevan nggak cita-cita Kartini itu perjuangannya untuk wanita Indonesia seperti yang udah Mbak alamin sekarang nih? masih sangat relevan ya, karena peran Kartini banyak profesi laki-laki yang dilakukan oleh kaum wanita sekarang ini kan gitu, dan sudah dipercayakan kepada kaum wanita gitulah. Seperti saya ini, kan ini kan harusnya pekerjaan laki-laki, ya, betul. tapi dipercayakan kepada seorang wanita. Luar biasa. Oh. Tadi bolak-balik buka handphone ada SMS atau WA Enggak, dari anaknya nih? ini saya memang harus selalu siap siaga untuk konsumen saya ini kadang suka nanya progres atau ada yang tanya nih mengenai estimasi harga. Kerja loh, di jam kantor. Saya 24 jam Bang Tata, HP nggak boleh mati. Ditulis di status WA-nya dong, para customer yang terhormat, silakan menghubungi saya di atas pukul jam berapa gitu. Nah itu bedanya Simbisa dengan bengkel lain sebenarnya Bang Tata. Gitu. Kita 24 jam. Ya, jadi Gitu. harus jadi seorang istri siaga juga ya. Anak udah berapa sekarang? Ada 2 Bang Tata. Ada 2, sudah pada besar-besar ya. Ya, Nah, mudah-mudahan anak-anaknya bisa tumbuh besar, sehat, Amin. bisa berkiprah di masyarakat, tentunya mencontoh perjuangan ibunya nih. Ya. Buat anak-anaknya yang di luar sana juga boleh nih mencontoh perjuangannya Mama Dewi, Mama Rafa ya, Rafa anaknya. Iya, Rafa, satu lagi siapa namanya? Safa. Rafa dan Safa. Ini Rafa dan Safa, kalau kamu menonton tayangan ini, inilah sosok ibu kamu ya, yang harus kamu banggakan, karena beliau adalah sosok perempuan inspiratif yang masih relevan di masa-masa sekarang ini. Oke, Mbak Dewi, terima kasih banget. Iya, waktunya. sama-sama, Bang Udah bisa Tata. ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dewi. Mudah-mudahan nanti Simbisa Body Repair makin terus maju, Iya, amin. makin terus jaya, Amin. sesuai dengan nama bosnya, Bos Iya. Jaya. Oke, the last not but least ya. Ini pertanyaan pamungkas dari saya. Sebenarnya apa harapan, cita-cita, impian ke depan dari Simbisa Body Repair? Cita-cita Simbisa Body Repair ini kita mau bangun LPK. Bang Tata. LPK, Lembaga LPK. Pendidikan Keterampilan. Iya, Oke. khusus untuk bidang di bidang body repair. Oke. Jadi kita akan menampung menjadikan ini sebagai bank tenaga ahli bidang body repair. Oh, iya. Kita bisa bantu mengurangi pengangguran lah. Gitu. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan teknologi yang canggih, dengan ruang-ruang yang tersedia lengkap, luasnya hampir 1.500 hektar ini. Ya. Hektar. 1.200 meter ini bisa menampung anak muda lulusan apapun ya, SMK, Iya. SMA atau Iya. yang bahkan lulusan kejar paket A, paket B, paket C Bisa. Iya. nanti belajar di sini. Iya, Pakai betul. hemat atau pakai Ramadan? Paket hemat, paket Ramadan ada juga. Belajar bikin gula sama kopi di sini ya. Nah, iya. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Mohon maaf nih ganggu Iya. ya di saat harus mengecek Enggak, mobil yang harus diselesaikan, mengecek karyawan. Masih ada waktu untuk saya ngobrol dengan teman-teman di Gen di Bos Bisa Bengkel Opini Suka-Suka. Terima kasih Mbak Dewi sekali lagi. Ya, sama-sama Bang Tata. Saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana tadi Gen Bibos yang udah menyaksikan tayangan episode kali ini? Karena masih dalam suasana Hari Kartini, tadi kita sudah hadirkan sosok perempuan tangguh yang ternyata di balik layar, di balik temboknya bengkel Simbisa Body Repair dan Auto Detailing. Dan memang agak lain suasana obrolan tadi, karena memang bakal ada keseruan, bakal ada kejutan di episode podcast Bibos berikutnya. Makanya terus nonton tayangan ini. Jangan lupa untuk sampaikan ke semua teman-teman, bakal ada hal-hal yang baru lagi, bakal ada episode-episode yang baru lagi dari podcast Bibos. Bisa bengkel opini suka-suka. Saya Tata Gibrik, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup podcast kita dengan seremoni kembali. Sampai jumpa. Dadah. Dah, gua mau buka puasa dulu. Iya, udah berkumandang azan maghrib ya.